waiting for the kingdom come. In His name, my fight. In His name, my fight. In His name, my fight. The peace I see. In His name, my fight. In His name, my fight. In His name, my fight. The joy I see. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi bagi Bapak Ibu yang stay di Amerika dan selamat siang menjelang sore bagi Bapak Ibu yang stay di Jerman. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman Tuhan di hari Sabtu pada tanggal 16 November 2024. Yang malam ini kita akan belajar tentang materi dan tentang temanya adalah sanguinis populer yang akan dibawakan oleh narasumber kami yaitu Pak Pendeta Dedi Kurniawan MTH. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita, maka kita akan memulai terlebih dahulu dengan berdoa. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapa, karena kembali sekali lagi pada malam ini kami masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk bisa belajar kembali di kelas Madonai. Ya Bapak, biar kiranya selalu ada pimpinan dan tuntunan-Mu bagi kelas kami. Dan juga berkatilah saya ya Tuhan sebagai moderator. Mampukan saya untuk bisa melakukan tugas dan kewajiban saya pada malam ini dengan baik. Dan berkati juga para operator kami yang bekerja di belakang layar. Mampukan juga Tuhan mereka untuk bisa melakukan tugas dan kewajibannya juga dengan baik dan lancar. Dan berkati juga internet kami Tuhan, serta perangkat-perangkat yang kami pakai pada saat ini. Sehingga tidak ada satupun kendala yang akan menghalangi internet dan perangkat kami ketika pembelajaran ini sedang berlangsung. Berkati juga narasumber kami, yaitu Pak Dedi yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berikanlah hikmat yang hanya daripada-Mu dan urapi setiap perkataan Pak Dedi, hingga Pak Dedi mampu menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Dan berkati juga kami semua yang berada dalam kelas ini ya Tuhan, baik yang juga berada di live YouTube ataupun nanti yang akan mendengarkan di live Bunda. Berikan kami juga hikmat daripada-Mu Tuhan, buka hati dan pikiran kami, terangi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat menangkap pengajaran Pak Dedi dengan baik juga dan dengan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Dan materikan firman ini di dalam hati kami Tuhan, jadikanlah rema, sehingga kami selalu mampu mengingatnya, dan kami dapat memberitakan dan mengajarkan kepada sesama kami, dan terutama kami dapat melakukannya di dalam diri dan kehidupan kami sendiri. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan kelas pembelajaran ini dari awal hingga akhir di dalam tangan-Mu dan di dalam pimpinan-Mu. Dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan menghalangi pembelajaran kelas kami saat ini dalam nama Yesus. Doa ini kami panjatkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita terlebih dahulu mendengarkan profil dari narasumber kami ya. Bapak Ibu dipersilakan, Pak Sam, operator kami. Semua kembali lagi di Sema Adonai, dan kali ini kita akan memperkenalkan pembicara kita, yakni Pendeta Dedi Kurniawan. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Beliau sudah menikah dengan istri bernama Junita S. Sos dan memiliki 2 orang anak, yaitu Christopher Hosea Eugene, 25 tahun, dan Aiko Rodita Eugenia, 18 tahun. Pendidikan: S1 Fakultas Ekonomi Manajemen UPIDA pada tahun 1996, S2 Magister of Art STT Battle The Way pada tahun 2013, S2 Magister Teologi STT Battle The Way pada tahun 2015, S2 Magister Pendidikan pada tahun 2017 di Institut Kristen Borneo Balikpapan.
S3 Teologia pada tahun 2018, Institut Kristen Borneo Balikpapan, Bethel Biblical Counseling Academy pada tahun 2022. Pelayan Ketua Cahaya Kasih Ministry Wakil Gembala GBI Persatuan BSD pada tahun 2020. Mentor Gembala-Gembala Cabang pada tahun 2021 hingga sekarang. Gembala Jemaat GBI Ekousia Agape Karawaci Benton Johnson UPH Karawaci. Pekerjaan Beliau bekerja sebagai dosen tetap di Institut Kristen Borneo Balikpapan. Beliau juga menjadi dosen tamu di STT Tabha Batam dan juga dosen tamu di STT Labs Bekasi, serta menjadi pengajar di Cahaya Kasih Ministry. Ya, baik. Terima kasih Pak Sam yang sudah menayangkan profil dari Pak Dedi Kurniawan. Baik, saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kami ya Bapak Ibu. Shalom, selamat malam Pak Dedi. Ya, shalom, selamat malam Bu Aling. Selamat malam waktu Indonesia, Bapak Ibu Saudara semua. Terima Ya, kasih, Tuhan Yesus berkati kita semuanya malam hari ini. amin. Dan semoga kabar Bapak juga selalu sehat dan luar biasa ya Pak. Amin. Amin. Ya, Amin. baik Pak Dedi, saya mempersilakan waktu dan tempat untuk Bapak mengajar. Dipersilakan Pak. Baik, terima kasih Bu. Ya, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita akan membahas dalam serial Pastoral Counseling, Bapak Ibu Saudara ya, membahas tentang personality plus ya. Nah, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah dengar atau yang belum pernah mendengar ya tentang personality plus. Nah, personality plus ini adalah salah satu pelajaran psikologi Bapak Ibu yang membahas tentang 4 tipe kepribadian manusia. Dari pelajaran personality plus ini, kita bisa melihat bahwa betapa hebatnya Tuhan dalam menciptakan manusia. Saudara pernah dengar istilah nobody perfect ya. Istilah nobody perfect itu berlaku untuk kita semua, termasuk buat 4 tipe kepribadian manusia ini Bapak Ibu. Jadi tidak ada dari 4 kepribadian manusia ini yang sempurna, tidak ada. Nah, 4 kepribadian ini masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Nah, tentunya sebagai manusia Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya kenapa kita harus saling menolong dan membutuhkan. Karena itu tadi, kita hadir, diizinkan Tuhan ada di dalam dunia ini, adalah untuk kita saling memperlengkapi. Di dalam sebuah pelayanan juga begitu Bapak Ibu ya, kita bukan hanya karunia dan talenta yang berbeda-beda, tetapi juga kepribadian kita berbeda-beda. Nah, hari ini kita akan belajar Bapak Ibu Saudara, dimulai dengan belajar tentang personality plus untuk kita membahas tentang tipe kepribadian yang pertama, yaitu sanguin ya, yang seringkali disebut dengan istilah populer ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, sanguin ini adalah satu tipe kepribadian yang selama ini mungkin banyak kita kenal, kemudian pernah juga kita bisa nilai Bapak Ibu dan ada di sekitar kita Bapak Ibu ya. Nah, baik Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam pembelajaran malam hari ini tentang personality plus, mengenal tipe kepribadian sanguin ya Bapak Ibu ya, sanguinis populer Bapak Ibu ya. Baik, nah ini dia Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita mempelajari tentang psikologi Bapak Ibu Saudara, mempelajari tentang kepribadian manusia, itu manfaatnya ada 2 Bapak Ibu Saudara. Jadi pertama adalah kita mengenal diri kita, dan kita juga bisa mengenal orang lain Bapak Ibu Saudara. Ada orang Bapak Ibu Saudara bisa mengenal orang lain, tetapi dia tidak berusaha untuk dia bisa mengenal dirinya sendiri. Nah, inilah yang seringkali terjadi Bapak Ibu Saudara, bahwa seseorang merasa bahwa ketika menilai orang lain ya, dan orang lain terlihat kelemahannya, disitulah salah satu pihak merasa dirinya superior, merasa dirinya lebih hebat, merasa dirinya sempurna, sehingga apa yang terjadi akhirnya terjadi adalah perlakuan dan sikap yang tidak mengenakan ya, misalkan memperlakukan ya dengan sikap yang tidak baik begitu ya, karena merasa bahwa dia lebih di bawah, dia ada di bawah saya kelasnya ya, levelnya ada di bawah saya. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang seharusnya tidak boleh terjadi ya begitu. Nah, ketika kita belajar personality plus ini, kita bisa jadi tahu, bisa memahami, oh dia punya kelemahan ini, oh kelebihan saya di sini, oh dia punya kelebihan juga di situ, sementara saya punya kelemahan di sini. Nah, itulah yang tadi saya bilang bahwa nobody perfect. Nah, jadi ketika kita belajar personality plus ini, Bapak Ibu Saudara, kita bisa menghindari
apa yang nanti bisa terjadi, misalkan konflik, misalkan penindasan, diskriminasi, begitu ya. Nah, jadi kita bisa tahu nih di sini nih, begitu ya. Jadi jangan hanya kita mau belajar tentang orang lain, tetapi kita nggak pernah mau dan kita nggak pernah tahu, bahkan tidak pernah berusaha untuk mengenal kepribadian kita sendiri. Nah, itulah makanya malam hari ini kita belajar, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, dikatakan bahwa mempelajari kepribadian orang lain melalui belajar tentang diri sendiri. Nah, malam hari ini Bapak Ibu bisa amati, Bapak Ibu bisa perhatikan betul, fokus, apakah di antara Bapak Ibu semua yang hadir, baik lewat Zoom maupun juga menonton lewat YouTube, adalah orang yang memiliki tipe kepribadian sanguin atau bukan. Nah, kita akan lihat ya. Baik, saya teruskan Bapak Ibu untuk slide yang pertama ini. Nah, satu catatan bahwa kita perlu berusaha, nah, perlu berarti artinya sesuatu yang penting ya, untuk memahami diri sendiri. Bagaimana caranya kita bisa memahami? Yang pertama adalah tahu apa yang kita buat, Bapak Ibu Saudara. Tahu nggak sih apa yang kita kerjakan begitu? Nah, ini sebuah refleksi diri, perenungan diri untuk apa yang kita kerjakan, ya, apa yang tujuannya kita mau kerjakan begitu ya. Kemudian tahu siapa diri kita sesungguhnya. Nah, ini kan perlu ada pengenalan begitu ya, perlu memahami gitu. Dari mana kita bisa tahu diri kita sesungguhnya? Ya itu tadi, lewat kebiasaan-kebiasaan, lewat perilaku, ya itu kita bisa melihat. Yang berikutnya dikatakan tahu mengapa kita bereaksi seperti yang kita lakukan. Misalkan kita bereaksi dengan lawan bicara, kita berinteraksi dengan tim kita, pemimpin dengan bawahan. Itu adalah bagaimana caranya kita bereaksi. Kita bereaksi ketika kita mendapatkan informasi yang mungkin informasinya tidak sejalan dengan kita, ya, pendapat, masukan yang tidak sejalan dengan kita, maka manusia bisa bereaksi. Nah, reaksinya seperti apa, itu yang kita kenali, Bapak Ibu Saudara, ya. Yang kemudian kita belajar juga tentang tahu kekuatan kita, ya. SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, and Threat, itu berbicara tentang apa yang menjadi kekuatan kita. Kelemahan kita apa? Peluang apa? Kemudian ancamannya apa? Dalam perusahaan bisa menggunakan strategi begitu ya. Marketing bisa menggunakan strategi SWOT. Nah, di dalam diri kita juga bisa tahu kelemahan dan kekurangan kita apa. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ketika kita belajar tentang personality plus, akhirnya kita menyadari kita terhindar dari satu sikap di mana yang kita kenal dengan sikap tinggi hati, merasa sombong rohani ya, Bapak Ibu Saudara ya. Sombong di dalam banyak hal ya, di dalam bersikap begitu ya. Nah, ini Bapak Ibu Saudara menghindari kita tentang arti daripada itu tadi ya, kesombongan ya. Jadi Maaf, ini bagus Pak Deddy. sekali. Maaf Ya. Pak, interupsi. Ya. Suara headset Bapak kayaknya kresek-kresek deh. Oh, kresek-kresek ya, gitu ya. Iya. Oke. Headset apa Pak itu kresek-kresek? Iya. Ini biasa Iya. akuarium Bu, akuarium itunya. Oh, Ya, jadi iya. tahu tentang kekuatan kita dan bagaimana cara meningkatkan. Iya Bu, nggak apa-apa saya udah matiin. Iya, jadi yang terakhir Bapak Ibu Saudara adalah tahu tentang kekuatan kita dan bagaimana cara kita meningkatkannya gitu. Jadi kita bisa tahu ada antisipasi yang harus kita persiapkan ya, untuk apa? Untuk berubah. Berikutnya Bapak Ibu, lantas tujuan dari pembelajaran kita malam hari ini itu apa begitu ya. Jadi tujuan pembelajaran kita ini nggak berhenti di sini Bapak Ibu ya, karena ada 4 kepribadian, tentunya kita akan belajar tentang 4 hal ini. Entah kapan saya dapat jadwal lanjut Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi ini akan kita lanjutkan ya. Tetapi ini adalah tujuan untuk kita pelajari tentang personality plus ini yang terdiri daripada 4 tadi tipe kepribadian manusia. Tujuannya semua sama ya. Tujuannya dikatakan kepribadian plus memberikan pembelajaran tentang psikologi yang sederhana. Jadi tidak rumit-rumit amat Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini bisa diamati, bisa diobservasi, ya, bisa dilihat, kemudian bisa dianalisa begitu ya. Nah, lewat kita berbicara, lewat kita mengenal perilaku orang, kita bisa menilainya ini. Nah, dalam istilah yang mudah untuk menyenangkan, sehingga setiap kita dapat apa? Ada beberapa poin di sini. Yang pertama, menyelidiki kekuatan dan kelemahan kita sendiri dan belajar bagaimana caranya menonjolkan segi positif kita dan menyingkirkan segi negatif. Nah, jadi salah satu tujuan pembelajaran ini adalah memaksimalkan atau memunculkan sisi positifnya kita. Bukan menunjukkan sisi yang negatifnya. Yang menonjolnya itu kita tingkatkan, yang negatif yang menjadikan kelemahan itu kita dalam posisi yang ada di bawah. Kita turunkan begitu ya.
Nah, ini Bapak Ibu Saudara, itu tujuan yang pertama. Yang kedua, dikatakan memahami orang lain dan menyadari bahwa hanya karena orang lain berbeda tidak berarti bahwa mereka salah. Nah, itu dia Bapak Ibu Saudara. Nah, sehingga kalau kita berbicara tentang poin kedua ini kan kita sedang berbicara bahwa tidak perlu adanya konflik. Begitu. Jadi kita perlu ada satu model pendekatan untuk kalau memang itu adalah salah, maka kita bisa tahu memang kelemahannya. Jadi situ tipe kepribadian dia itu di sini. Kalau kita nggak mengenal kepribadian orang lain, Bapak Ibu, misalkan di dalam pekerjaan, misalkan dia adalah orang yang sebenarnya kurang cekatan ya, begitu ya, dalam mengerjakan sesuatu. Lantas kita taruh di dalam pekerjaan yang memang misalkan antara kantor dan keluar, misalkan di sekitar pabrik misalkan. Dia harus evaluasi ke pabrik, ke lapangan, masuk kantor lagi, misalkan kayak gitu. Karena dia punya kelemahan, kurang cekatan di situ, lantas kita taruh dia di sana. Kenapa kita taruh di sana? Karena kita nggak mengenal kepribadian dia, tipenya apa di situ. Sehingga apa yang terjadi? Seringkali akhirnya mispersepsi, salah persepsi, miskomunikasi di sana. Nah, sehingga apa yang terjadi? Akhirnya selalu menyalahkan. Padahal itu adalah bagian daripada kekurangan di dalam dirinya dia, kelemahan dia gitu. Nah, jadi itulah Bapak Ibu ya, nggak terlalu panjang ya. Nah, dengan memahami yang ketiga, diri sendiri dan orang lain, kita akan dapat berinteraksi secara harmonis dan produktif. Harmonis adalah menciptakan satu situasi, keadaan yang baik, terpelihara, kemudian di sana terbangun dengan kondisi yang nyaman, kemudian menciptakan satu produktivitas yang tinggi. Tanpa ada satu hubungan yang harmonis, tidak mungkin ya kenyamanan terbangun, hasil produktivitas bisa bertambah. Tidak mungkin bisa. Itu sebabnya harus dibangun keharmonisan. Nah, di dalam poin yang ketiga ini kita belajar. Ada poin-poin atau sub-poin daripada poin ketiga ini. Yang pertama adalah kita belajar tentang kepribadian manusia terbentuk dari banyak komponen atau sifat. Ya, sifat kita tuh banyak yang berbeda-beda, Bapak Ibu Saudara, di antara satu dengan yang lainnya. Dan dikatakan bahwa dan setiap komponen adalah variabel, adalah sesuatu yang dikelompok-kelompokkan begitu ya. Nah, berikutnya, setiap orang memiliki kepribadian yang komponennya berbeda dengan orang lain. Ya, komponen itu kan berbicara tentang bagian-bagian part ya. Kalau dalam sepeda motor misalkan part ya, ada bagian rem, bagian mesin dan seterusnya. Tetapi untuk memudahkan kepribadian itu, maka dikelompokkan Bapak Ibu komponennya. Ya, ada yang disebut dengan sanguinis yang populer, kemudian melankolis yang sempurna, kemudian koleris yang kuat, dan pragmatik yang damai, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu nanti kita pelajari Bapak Ibu ya, secara lebih rinci. Nah, sekarang kita belajar tentang gambaran sekilas dari 4 kepribadian tersebut, Bapak Ibu Saudara. Nah, secara umum, kita bisa mengenal orang tipe kepribadiannya sanguinis ya. Nah, itu bersifat spontan, muncul secara tiba-tiba, tidak diskenariokan begitu ya. Nah, kemudian orangnya lincah, ya gesit begitu ya. Kemudian periang, ya, aktif begitu ya. Kemudian optimis, ya. Kemudian ekstrovert karakternya begitu ya. Ekstrovert itu artinya dia mudah bersosialisasi, ya. Nah, tetapi Bapak Ibu di sini ada kelihatan yang menjadi kelemahan. Kelemahannya apa? Dia suka pamer dan suka memerintah. Jadi Bapak Ibu suka menyombongkan diri dan ada yang disebut dengan mental boss, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu tipe sanguin, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, ini belum kita masuk kepada sanguin secara khusus dengan berbagai macam begitu banyak ya kita mengenali kepribadian ini. Nah, yang kedua adalah seorang yang melankolis ya. Nah, orang yang bersifat melankolis itu adalah orang yang pemikir, penuh pertimbangan. Kemudian dari sisi sifat, dia adalah orang yang setia. Kemudian tekun, mengerjakan sesuatu itu sabar. Mengerjakan sesuatu itu ikuti prosesnya, begitu ya. Orangnya tertib, begitu. Nah, kemudian analitis. Analitis apa? Suka menganalisa. Banyak hal-hal yang dia pertimbangkan, yang dia pelajari, begitu. Nah, tetapi kekurangannya, dia adalah orang yang pesimis dan terkesan tertutup. Introvert itu tertutup, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu orang yang melankolis ya. Nah, hal yang umum yang ketiga yang kita bisa melihat adalah seorang yang koleris. Nah, bersifatnya suka berpetualang, senang menghadapi berbagai macam tantangan, begitu ya. Ingin mencoba sesuatu yang baru, ya. Bersifat persuasif, ya, penuh dengan pendekatan dan percaya diri.
pede banget ini orang. Ya, tetapi kelemahannya adalah keras kepala dan kurang simpatik. Nah, ini ya kelemahannya. Lihat nih semuanya, kan ada kelebihan, ada kekurangan ya, gitu. Nah, yang keempat Bapak Ibu adalah kita berbicara tentang seorang pragmatis ya. Adalah tipe kepribadian di mana orangnya adalah ramah ya, kemudian sabar ya, kemudian puas ya. Puas di sini artinya ya bisa menikmati segala sesuatu dengan bersyukur ya, Bapak Ibu Saudara ya, dengan cara bersyukur ya. Kemudian diplomatis ya. Kalau ngomong tuh wah itu ya seperti itulah bahasa-bahasanya, bisa mengolah-olah kata ya. Nah, tetapi kurang semangat dan kadang cenderung pemurung Bapak Ibu Saudara. Nah, itu kelemahannya ya. Nah, kita lihat nih Bapak Ibu. Sebagai sebuah catatan, kita melihat bahwa pertama dikatakan setiap kepribadian memiliki kekurangan dan kelebihan. Jadi kita tahu nih, dari 4 ini aja, tidak ada yang sempurna. Itu sebabnya istilah nobody perfect itu berlaku sekali dalam ilmu psikologi. Nobody perfect berarti setiap kita saling membutuhkan. Nah, saling memerlukan, saling memperlengkapi. Nah, jadi jangan pernah kita merasa kita lebih hebat dari orang lain ya, Bapak Ibu Saudara ya. Kemudian dikatakan semua jenis kepribadian diperlukan adanya dalam setiap sistem sosial atau organisasi. Nah, lihat nih Bapak Ibu Saudara. Tidak mungkin semua yang kita pilih adalah orang yang tipe kepribadiannya sama dengan kita. Kita pilih semua yang sanguin syaratnya. Ada tesnya. Ada tes psikologinya. Kita kumpulkan yang sanguin semua. Ya nggak bisa. Orang sanguin kan suka itu. Suka memerintah. Nah, kalau orang sanguin semua, ya sementara mereka suka memerintah semuanya, apakah bisa efektif? Kan tentunya tidak juga. Gitu ya. Ini sebagai salah satu ya, contoh sederhana aja. Kemudian yang berikutnya, kepribadian sebagai totalitas sifat-sifat yang dimiliki oleh seseorang. Tidak bisa disebut baik atau jelek. Komponen-komponen yang bisa jelek, bisa lemah, atau baik, atau juga yang bisa disebut dengan kuat. Jadi ini deh Bapak Ibu ya, memberikan kita pemahaman supaya kita bijak melihat ini semua, bahwa itu saling punya kelebihan masing-masing. Nah, kita belajar, kita masuk sekarang secara khusus tentang kepribadian sanguinis yang disebut dengan populer ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dia sanguin ya. Kepribadian sanguin itu memiliki 4 karakter. Yang pertama dia ada ekstrovert, kemudian dia adalah membicara. Membicara tuh maksudnya banyak diplomasi, berkomunikasi ya, interaksi gitu ya. Yang ketiga adalah seorang yang optimis ya. Itu orang sanguin Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau ketemu dengan orang sanguin itu pintar untuk dia berbicara. Nah, dia juga orang yang optimis mengerjakan sesuatu, begitu. Jadi bukan orang yang sifatnya ragu-ragu, begitu ya, maju mundur. Jadi nggak seperti itu. Apa yang menjadi kekuatan dari tipe sanguin? Yang pertama nih kita lihat ya, kita belajar tentang emosi daripada orang sanguinis ya, yang disebut dengan populer ini. Yang pertama, kepribadiannya menarik. Kalau kita ketemu dengan orang sanguin, ya, kepribadian orang sanguin ini itu sangat menarik sekali ketika kita melihat ya. Mungkin kesan pertama kita waktu kita ketemu, waktu kita berbicara, waktu kita ngobrol, ini enak nyambung begitu ya. Nah, kenapa enak nyambung dengan orang sanguin? Karena memang dia tuh tipe yang bawel, suka bicara dan suka banyak berbicara begitu. Suka bicara tentang bahwa dia lebih dominan waktu dia berbicara, dan dia suka mengajak orang untuk berinteraksi, interaksi untuk berbicara begitu, membangun komunikasi. Nah, ini emosinya daripada orang sanguin yang kedua. Yang ketiga, orang sanguin itu emosinya ya menghidupkan suasana, baik itu di dalam pesta maupun ada dalam satu acara. Makanya Bapak Ibu ada istilah nggak ada lu nggak rame, begitu ya. Nggak ada lu nggak rame. Kenapa? Karena memang kalau ada dia, suasana jadi hidup. Coba saudara bandingkan dengan tipe melankoli misalkan. Ketika semua di situ orang melankoli, Bapak Ibu Saudara, suasananya hening, begitu. Suasananya serius, begitu. Nggak rileks, begitu. Sementara orang sanguin bisa mengubah suasana yang mati, yang kaku, yang hening menjadi suasana yang seru. Makanya kan diperlukan kan
Nah, makanya kalau orang tipe sanguin itu penting sekali tuh, dia profesinya sebagai apa? MC, ya, sebagai pembawa acara ya, MC, kemudian dia entertainer begitu ya. Itu harus tipe sanguin begitu. Ya kalau tipenya ya tipe melankoli, ya udah Bapak Ibu Saudara ya, tidak semenarik, bisa saja semua pekerjaan kan bisa dikerjakan dengan berbagai macam orang dengan tipe kepribadian, tetapi Bapak Ibu hasilnya apakah bagus atau tidak bagus begitu. Nah, makanya inilah kenapa di dalam perusahaan kita perlu ada tes psikologi. Karena untuk kita menaruh orang di dalam sesuai dengan job desk-nya, sesuai dengan kerjaannya, posisinya apa begitu ya, tanggung jawabnya apa yang harus dia kerjakan, makanya kita bisa mengenal dari sini supaya the right man in the right place tidak meleset begitu. Jangan sampai the right man in the wrong place begitu. Nah, ini kan salah begitu ya. Makanya peran psikologi Bapak Ibu sangat penting, termasuk di dalam dunia pelayanan. Itu sebabnya kenapa saya memperdalamin ini Bapak Ibu Saudara. Karena saya mau supaya di tim saya Bapak Ibu Saudara, mereka semua fun, nyaman, tidak ada terbebani dengan tanggung jawab yang diberikan. Jangan kita memaksakan sebagai pemimpin, memang dia tidak fun di sana, memang karena memang karakter dan kepribadiannya dia bukan itu, lantas kita marah-marahi dia. Nah, sebagai seorang yang pembelajar, Bapak Ibu, kita perlu yang disebut dengan itu tadi, mengenal. Nah, kalau enggak, Bapak Ibu, yang kita omelin terus saat akan tertekan, bahkan sampai sakit hati, nah kitanya nggak sadar-sadar, begitu. Nah, kita akhirnya menjadi duri buat orang lain, kan? Nah, di dalam pelayanan juga saya akhirnya seperti itu. Nah, inilah keuntungan Bapak Ibu ya, ketika saya menjadi seorang gembala, saya kan bisa belajar kepribadian mereka, mana yang saya tempatkan mereka di sini. Di jemaat saya pun demikian, ada yang saya pengen, yang dia pengen memang mencari perhatian terus begitu. Saya perlakukan memang terus berbeda dengan jemaat yang lain, tapi bukan berarti saya pilih kasih. Kenapa? Karena kebutuhannya dia adalah untuk itu. Begitu. Karena kepribadiannya dia memang memintanya tentang hal itu. Jadi ada satu kepuasan batin di dalam dirinya dia ketika dia memang pengen diperlakukan seperti itu. Kesannya memang agak sombong, tetapi buat kita yang kita belajar tentang hal ini, kita bisa mengerti. Begitu. Bagaimana kita bisa menghargai dan membuat dia menjadi nyaman dan tidak menjadi sebuah konflik yang akhirnya merusak satu hubungan yang satu dengan yang lainnya, gitu ya. Nah, kemudian orang sanguin itu punya rasa humor yang tinggi. Dia senang melucu, Bapak Ibu Saudara. Dia senang membuat orang tertawa. Itu orang sanguin, ya. Nah, orang sanguin itu ingatannya kuat. Ini dalam hal warna misalkan ya, dia tahu semua, dia nggak buta warna begitu. Yang keenam, secara fisik memukau pendengar. Kalau dia ngomong, banyak orang terpukau. Banyak orang serius memperhatikan, tidak ada yang main HP ketika dia sedang berbicara begitu ya. Nah, termasuk pengajar-pengajar nih Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu kan melihat nih pengajar-pengajar ya, tipenya apa? Ketika Bapak Ibu lihat seperti ini, Bapak Ibu bisa melihat tuh. Ada yang ngajarnya misalkan dari awal ketika mengajar tanpa senyum, suaranya intonasinya datar misalkan, kemudian cara membawakannya tidak menggebu-gebu misalkan begitu ya, terkesan apa tidak ada humor misalkan seperti itu. Nah itu kita nggak bisa paksa Bapak Ibu, nggak bisa paksa untuk sama seperti yang kita ada kepada salah satu pengajar misalkan, nggak bisa seperti itu ya. Nah kemudian emosional dan demonstratif. Artinya Bapak, emosional itu bukan marah-marah gebrak-gebrak meja, bukan. Emosional itu adalah bisa memberikan semangat. Makanya seperti bisa mempengaruhi orang begitu. Dia bisa menunjukkan action-action begitu yang akhirnya orang bisa mengikuti. Misalkan WL yang sanguin nih Bapak Ibu ya. Ketika dia mengajak jemaat seperti itu, dia bisa mempengaruhi jemaat dan jemaat akhirnya bisa mengikuti gerakan dia. Ayo lambaikan tangan, gerak ke kiri ya, seperti ini, dia bisa ngikutin. Dan jemaat bisa mengikuti begitu. Kenapa? Karena itu tadi, orang sanguin itu tiba-tiba bisa spontan, dia bisa mengajak itu. Jadi sepertinya tidak kekurangan ide, ya, orang tipe sanguin. Nah, kemudian dia punya sifat yang antusias dan ekspresif, ya, Bapak Ibu Saudara, ya. Itu orang sanguin. Yang 9, periang dan penuh semangat. Orang sanguin punya masalah nggak kelihatan, Bapak Ibu Saudara. Begitu. Kenapa? Orang sanguin itu hampir rata-rata dia pintar untuk menyembunyikan setiap persoalannya. Dan dia bisa tahu, ini bukan ranahnya saya menunjukkan persoalan. Ini bukan ranahnya ketika saya menunjukkan kesedihan. Nah, itu dia makanya Bapak Ibu Saudara ya. Walaupun dia punya masalah begitu. Makanya pelawak-pelawak itu kan dia mungkin punya masalah dalam rumah tangganya, misalkan terancam perceraian. Tetapi ketika dia pentas,
Dia profesional, dia bisa menjalankan itu seakan-akan tidak ada masalah begitu ya. Nah, orang sanguin ini kepo, Bapak Ibu Saudara. Pengen tahu dari hal yang positif sampai yang negatif, Bapak Ibu Saudara. Jadi bawel, udah bawel, pengen terus dapatkan informasi. Dia senang mendapatkan informasi yang baru, Bapak Ibu Saudara ya. Itu dia. Kemudian kalau di panggung dia baik. Dia bisa menampilkan lakon yang baik ya, setiap gerakan-gerakan ya. Kalau dia pembicara, dia bisa menampilkan satu gerakan-gerakan yang tidak hanya berdiri di satu mimbar, di satu sudut, tapi dia bisa bergerak sana kemari dengan berbagai macam gaya, dengan berbagai macam ekspresi begitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini dia. Orang sanguin itu lugu dan polos. Sekalipun kelihatannya dia pintar, dia ceria apa, tetapi dia polos, dia jujur. Dia gak mudah untuk terbuka gitu orangnya, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu kelebihan orang sanguin. Ya, orang sanguin itu tidak pura-pura begitu. Dia tuh to the point orangnya. Nah, orang sanguin itu hidup di masa sekarang, tidak terbebani oleh kehidupan di masa lalu. Gitu. Jadi kalau gua ada di hari ini, ya inilah gua gitu. Ya kalau gua ada di hari ini, nah inilah harinya gua. Gua nikmatin hari ini begitu. Mas besok urusan beda. Kemarin udah lewat. Nah, itu orang sanguin. Nah, jadi Bapak Ibu kita lihat ya, pembelajaran pertama ini kurang lebih ada berbicara tentang emosi orang sanguin ya Bapak Ibu Saudara ya. Ada 16 walaupun banyak nih Bapak Ibu ya, karena kita nggak cukup waktu. Yang ke-14 mudah diubah ya. Jadi orang yang sanguin ini fleksibel orang ini Bapak Ibu ya. Kemudian berhati tulus. Tulus ini maksudnya kalau dia sudah membantu, dia tuh nggak pernah ngungkit-ngungkit begitu. Itu orang sanguin ya. Kalau dia udah ngebantu ya udah. Tetapi yang terakhir nih Bapak Ibu Saudara, orang sanguin itu kadang-kadang childish. Anak-anakan sifatnya begitu. Nah, ini nih Bapak Ibu ya, orang sanguin. Jadi sepertinya bertolak belakang gitu ya. Oh, kanak-kanakan banget begitu ya, padahal udah dewasa. Nah, itulah kepribadiannya dia begitu. Yang B sekarang. Sanguinis populer kalau dia adalah seorang pekerja atau ketika dia ditempatkan di pekerjaan. Yang pertama, dia adalah seorang sukarelawan untuk tugas. Jadi dia senang untuk membantu orang lain. Jadi ini orang ini aktif, ringan tangan. Care sama pekerjaan, begitu ya. Jadi memang dia orang yang bertanggung jawab, tipe sanguin, kalau dikasih pekerjaan. Yang kedua, memikirkan sesuatu kegiatan yang baru. Orangnya pemikir. Dia ini adalah seorang planner, kalau bisa orang sanguin ini. Dia harus membuat jadwal-jadwal segala sesuatunya itu untuk dia kerjakan. Misalkan kalau kita mengerjakan tugas ya, bikin laporan, step by step dia kerjakan. Besok harus apa begitu dia kerjakan. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, tampak hebat di permukaan. Ya karena ini tadi ya, karena itu tadi punya kelebihan daripada yang lain ya. Jadi kelihatannya dia punya keunggulan begitu dan kelihatan keunggulannya. Kemudian yang keempat, dia adalah orang yang kreatif dan inovatif. Ya, bisa menciptakan satu peluang ya. Ada gagasan ide-ide baru yang keluar dalam diri dia begitu. Nah, yang kelima punya energi dan antusiasme. Energi itu berbicara tentang banyak hal. Kemauan yang kuat, motivasi ya. Kemudian semangat begitu di dalamnya. Banyak ya. Antusias itu selalu berapi-api. Ya, selalu menggebu-gebu begitu. Nah, yang keenam adalah mulai dengan cara yang cemerlang. Segala sesuatu yang dia mulai itu adalah segala sesuatu yang bisa menciptakan satu hasil yang baik ya, hasil yang baik. 7 adalah seorang yang mengilhami orang lain untuk ikut. Jadi dia bisa memberikan inspirasi kepada temannya, kepada timnya, untuk pada akhirnya orang bisa ikut. Nah, orang sanguin ini kalau ditaruh di marketing lebih cocok ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi orang sanguin ini rata-rata memang berhasil di marketing. Karena otomatis dia bisa mengambil banyak pengikut, apalagi kalau multi level ya, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi dia bisa menjadi orang yang bisa mempengaruhi ke hal-hal yang baik begitu. Yang kedelapan, mempesona orang lain untuk bekerja. Jadi ini tadi, dia bisa memberikan contoh yang bagus, sehingga orang lain, Bapak Ibu Saudara, itu akhirnya terpesona. Orang lain merasa tertantang. Orang lain merasa bahwa saya diajak untuk membuktikan, lu bisa gak sih seperti gua? Begitu ya. Nah, ini dia Bapak Ibu ya kalau di pekerjaan. Bagus Bapak Ibu kalau di pekerjaan. Jadi orang sanguin itu Bapak Ibu ya, sekalipun punya kelemahan tetapi dia orang yang punya kelebihan kalau dia ditempatkan di dalam sebuah pekerjaan.
Berikutnya nih Bapak Ibu, yang C. Sanguinis populer sebagai teman. Kalau dia berteman bagaimana Bapak Ibu Saudara? Orang sanguin ini. Yang pertama, dia mudah sekali untuk berteman. Bapak Ibu, dia datang misalkan ke sebuah klinik. Kemudian dia nunggu nomor antrian. Kemudian ada orang datang lagi, ada di sebelahnya, sebelah kanan. Dia bisa ngobrol. Dan ngobrolnya bisa nyambung. Dan dia nggak betah kalau dia nggak nyapa. Dia bisa nyapa tuh. Siapa yang sakit, Bu? Begitu. Dia bilang, oh, Ibu nomor berapa? Bisa aja gitu, nyambung aja gitu. Ya, jadi orang sanguin ini memang banyak temennya. Banyak temennya Bapak Ibu. Karena memang dia senang sekali ya untuk dia bisa kan tadi kita belajar orang sanguin ini suka berbicara ya. Jadi dia memang senang untuk dia mengajak orang menjadi partnernya dalam berbicara begitu. Nah, buat penginjilan bagus ya orang sanguin nih Bapak Ibu Saudara ya. Kita bisa bawa, kita bisa pilih tuh penginjil-penginjil orang yang tipenya sanguin begitu. Tetapi kalau Tuhan nggak pilih tipe sanguin doang begitu, semua tuh kepribadian, nah Tuhan pilih untuk kita memberitakan Injil karena Tuhanlah yang memberikan kita kemampuan. Yang kedua, mencintai orang. Saudara ya. Jadi orang sanguin Bapak Ibu Saudara ya, itu nggak pernah terpikirkan untuk membangun sebuah permusuhan. Itu orang sanguin. Kenapa? Karena dia mencintai orang lain, begitu. Karena dia merasa bahwa orang lain itu sama, sejajar dengan diri dia. Jadi ada satu sikap penghormatan dari diri dia kepada orang lain itu, karena ada satu dorongan cinta. Nah, ini orang sanguin. Makanya orang sanguin itu, Bapak Ibu Saudara, dia lebih berempati. Dia lebih nggak tegaan orangnya. Dia lebih merasa, karena dia juga jujur, tulus nih. Makanya ketika dia nggak tegaan sama orang, dia membantu dengan orang lain, itu dia tulus, Bapak Ibu Saudara. Nggak hitung-hitungan. Gitu. Oh, hitung-hitungan kan bantu kagak nih. Orang sanguin, dia bertindak dulu. Urusan belakangan begitu ya. Maksudnya urusan itu, lu nanti ada duit mau balikin gua boleh, nggak ada balikin gua nggak pikirkan itu. Nah, itu orang sanguin tuh. Nah, kemudian orang sanguin itu suka dipuji. Nah, apresiasi Bapak Ibu. Kalau dia mengerjakan sesuatu, hasilnya baik, pujilah dia. Nah, sebagai gembala jemaat, saya juga begitu. Buat pelayan-pelayan yang mereka dipakai Tuhan, mereka punya talenta yang bagus, mereka melayani baik di dalam gereja sendiri, gereja lokal, maupun ke gereja-gereja lain, kita perlu puji dia. Nah, dengan pujian itu dia termotivasi. Dengan pujian itu akhirnya dia bisa meningkatkan kapasitasnya dia. Dia bisa menaikkan skill-nya dia, begitu. Nah, orang sanguin Bapak Ibu, jangan sampai kita nggak memberikan pujian. Ya, karena dia merasa bahwa ketika kita memberikan pujian kepada dia, itu bukan kesombongan sebenarnya, tetapi lebih kepada penghargaan, gitu. Jadi orang sanguin membutuhkan sebuah penghargaan yang nyata dari apa yang dia kerjakan, Bapak Ibu. Nah, itu ya. Nah, yang keempat, orang sanguin ini tampak menyenangkan, Bapak Ibu ya, dalam banyak hal ya. Mungkin dalam cara dia berbicara, cara dia memperlakukan orang, ya, cara dia juga mengadakan pendekatan, ya. Nah, itu Bapak Ibu, itu orang sanguin. Ya, di dalam kalau dia sebagai teman. Kemudian yang D nih, Bapak Ibu Saudara. Sanguinis yang populer sebagai orang tua. Kalau ada orang tua, tipe kepribadiannya sanguin. Nah, bagaimana tipe orang tua ini? Seperti apa orang tua ini? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kalau dia sebagai orang tua, nah dia bisa membuat rumah menjadi menyenangkan. Ya. Ada anak yang dekat dengan orang tuanya, karena kalau ada orang tua itu di rumah jadi seru gitu. Dia bisa melucu, dia bisa mencandain anaknya dengan hal-hal yang spontan dan menarik begitu. Bisa menciptakan sebuah game yang menantang begitu, yang seru begitu. Nah, itu tipe sanguin. Makanya berbahagialah anak-anak yang punya orang tua sanguin. Kenapa? Karena anak-anak akan lebih nyaman di rumah. Kok bisa begitu, Pak? Lah iya. Karena orang tuanya itu bisa memberikan kedamaian, ketenangan begitu ya, rasa humor yang tinggi begitu ya. Kemudian bisa membuat sisi rumahnya itu nyaman begitu. Tadi kan kita belajar di awal. Kalau nggak ada lu nggak rame begitu kan? Karena memang dia bikin begitu, bikin sesuatu yang enak begitu ya. Nah, itu dia repotnya.
Repotnya adalah kalau misalkan papahnya yang tipe sanguin ini misalkan pergi ke luar pulau lama, nah itu yang di rumah yang ditinggalkan itu bisa kangen berat tuh, bisa merasakan bahwa ada satu kehilangan yang membuat mereka tidak nyaman begitu ya. Begitu. Nah, yang kedua, kalau dia sebagai orang tua disukai teman anak-anaknya. Ya. Jadi teman-teman bilang, mami lu enak orangnya ya, gitu. Papi lu enak ya, lucu ya, papi lu tuh baik ya, papi lu sabar ya, begitu. Papi lu ternyata enak diajak ngomongnya, begitu. Nah, jadi ada satu penyataan pengakuan dari teman-temannya bahwa, orang tuanya ngajain ya, orang tuanya enak diajak komunikasi ya, ini beda banget sih sama bokap gua, gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu suka kan dengar anak-anak yang seperti itu. Nah, itu tuh kalau papa dari temannya itu tipenya sanguin atau orang tuanya sanguin seperti itu, nah ada satu penilaian dari teman-temannya bahwa teman-temannya pun mengakui bahwa orang tua dari temannya ini itu mengasihkan banget gitu ya, membuat hati jadi nyaman, jadi betah begitu. Yang ketiga, mengubah bencana menjadi humor. Ya, bencana itu bukan hanya bencana alam begitu ya, tetapi menjadi satu masalah misalkan ya, anak misalkan sedih karena nilai rapotnya jelek begitu ya. Nah, bapaknya bisa menjadi penghibur, bisa memberikan sebuah humor-humor dengan guyonan-guyonan yang menarik begitu ya. Nah, jadi ini nih. Makanya tadi saya bilang kalau orang sanguin itu kalau dia menjadi seorang entertainer, wah, dia cocok pelawak misalkan seperti itu ya. Memang sudah dari sejak lahirnya memang sudah memiliki kepribadian yang seperti itu, begitu kan? Beda ya Bapak Ibu Saudara ya. Orang belajar lawak yang dipaksakan dengan orang yang memang bawaan tuh beda. Dari cara dia ngomong, intonasi suaranya, dari mimiknya itu kan jadi satu tuh semua tuh ya. Jadi kita lihat dia tuh lucu gitu. Lihat senyumnya lucu, lihat gayanya, lihat jalannya, lihat cara ngomongnya begitu ya. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara. Nggak bisa dibohongi Bapak Ibu Saudara. Yang asli dengan yang dibuat menjadi sebuah imitasinya atau KW-nya. Yang keempat, kalau dia sebagai orang tua merupakan pemimpin sirkus di sini. Ini dalam dunia hiburan. Jadi perannya sangat penting ya. Membuat orang merasakan membutuhkan sebuah entertainment begitu. Orang merasa lihat bahwa ini adalah satu pertunjukan yang seru begitu. Ya. Bisa memainkan satu lakon yang bagus sekali begitu. Nah, itu kalau dia sebagai orang tua Bapak Ibu Saudara ya. Jadi memang proses interaksi antara orang tua yang sanguin dengan siapa dia berinteraksi berkaitan kalau misalkan di keluarga dan keluarga besar Bapak Ibu Saudara, dan dia memang orang yang ditunggu begitu. Jadi orang-orang yang ditunggu begitu. Jadi yang selalu diharapkan hadir. Makanya lihat nih Bapak Ibu, kalau orang ada tipe sanguin kelebihannya satu dari beberapa yang saya amati ya. Dia kemana aja nih Bapak Ibu Saudara kalau misalkan dia lagi finansialnya lagi kurang sehat, dia bisa dibayarin pergi gitu. Udah lu pergi udah gue yang bayarin apa segala macam begitu ya. Nah, itu dia tuh Bapak Ibu Saudara ya. Nah, kalau jadi sebagai orang tua ya dia memberikan kelebihan-kelebihan dan kenyamanan-kenyamanan buat orang yang ada di rumahnya. Jadi adem, tenang, damai, enggak stres, enggak tegang begitu Bapak Ibu Saudara. Nah, yang berikutnya yang E. Kalau sanguinis populer sebagai teman. Yang pertama itu apa Bapak Ibu Saudara ya? Yang pertama, dia bisa dicemburi oleh orang lain. Ada orang yang merasakan bahwa orang yang sanguin ini adalah milik dia. Ketika dia dekat dengan orang lain, nah itu merasa, waduh kok dia yang menjadi milik saya seharusnya kok dia ke orang lain begitu ya. Jadi Bapak Ibu tetap ya sebagai orang yang memberikan satu warna yang menarik orang sanguin ini, tetap ada orang juga Bapak Ibu yang mencemburui ya si sanguin ini untuk dia juga bisa berinteraksi dengan orang yang lain gitu. Nah, kelebihan yang lainnya adalah dia bukan orang yang pendendam. Ya, inilah kelebihannya dia. Nah, kalau kita lihat di Alkitab kan dendam itu berdosa ya. Kita bilang kalau kita marah jangan sampai matahari terbenam. Nah, buat orang sanguin gampang tuh. Nggak usah tunggu sampai matahari terbenam begitu. Orang sanguin tuh kalau kalau dia ada sesuatu yang dia terima sikap dari orang lain tidak menyenangkan, itu seperti istilah kalau dia dengar informasi itu seperti masuk kanan keluar kiri itu. Jadi nggak ketahan di telinga kanan begitu. Enggak gitu ya. Jadi ya lewat begitu aja, hilang begitu aja gitu. Nah, orang sanguin ini cepat minta maaf ya. Jadi
tipe yang sportif ya, berani berterus terang. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang salah, dia nggak malu-malu untuk dia mengatakan bahwa saya salah. Saya minta maaf. Kamu mau nggak maafin saya? Kamu marah ya sama saya? Begitu tuh. Nah, makanya saudara bisa lihat nih. Di dalam hal pertemanan saja dia seperti itu. Apalagi kalau dia sebagai orang tua, tadi kepada anaknya, ketika dia bersalah, nah dia juga bisa melakukan lebih daripada ketika dia cepat minta maaf kepada teman. Begitu. Makanya itu kehadiran dia itu sangat diterima, ya, sangat mengasihkan begitu, ya, sangat diidolakan gitu ya, sangat dibutuhkan kehadirannya. Yang keempat, mencegah saat membosankan. Nah itu tadi, Bapak Ibu Saudara ya, kelebihannya dia di dalam hal pertemanan juga sama. Jadi dia bisa menjadi icebreaker di tengah kejenuhan, kemonotonan dari satu kegiatan. Begitu. Yang kelima, suka kegiatan yang spontan. Makan yuk, di sini yuk, enak tuh kemarin tuh gue mampir ke situ, gue dengar begitu, yuk kita jalan, bisa pergi orang begitu, yuk kita pergi, bisa mendadak begitu ya, terus bisa besok kita badminton yuk begitu, dia bisa ikut ajak orang untuk bisa main badminton begitu ya. Nah sifatnya spontan begitu, muncul secara tiba-tiba begitu ya, ketika suasana hati ingin sesuatu yang positif tentunya ya, dia ingin melakukan itu, yang lain juga pengen ikut begitu. Nah, sampai di situ ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi materi yang kita sangguin sebatas ini terakhir. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara. Ya, baik. Terima kasih Pak Dedi. Luar biasa ya Pak untuk pemaparannya. Malam ini kita belajar tentang 4 kepribadian dan yang pertama adalah sanguinis populer. Ya, baik Pak. Masih ditampilkan Pak Dedi materinya? Monitor Pak Dedi? Iya. Sudah selesai Pak materinya Pak? Kamu turunkan aja, Kemit, Pak. link. Kamu bisa turunkan, link. Oh iya ya. Oke. Ya, baik Bapak Ibu, Iya sebelum Bu, kita sudah selesai Bu Aring materinya. iya. Itu saya sudah Ya, cek. oke. Barusan Ya, ke terima mute nih Mas saya nih. Baik ya, baik Pak Dedi, baik Bapak Ibu, kita sebelum masuk pada sesi pembelajaran, saya akan membacakan terlebih dahulu ya Bapak Ibu acara-acara Sema Adonai ke depannya. Ya, baik Bapak Ibu, setelah kelas ini masih ada kelas lanjutan ya, yang terakhir di Sema Adonai, yaitu jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Kita seperti biasa akan belajar tentang materi bahasa Ibrani. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-23 dengan tema A Sentence Without a Verb Continue Adverbial Predicate, yang akan dibawakan seperti biasa oleh narasumber kami, yaitu Bapak Evangelis Erikson Ritonga BTH dan moderatornya adalah Bro Agus. Selanjutnya di hari Minggu 17 November 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, seperti biasa di Sema Adonai akan ada ibadah online ya Bapak Ibu, dan yang akan memimpin ibadah kita adalah Ibu Puana dari Jerman, dan yang akan memimpin lagu pujiannya adalah Ibu Yanti Western juga dari Jerman. Dan untuk tema ibadah kita adalah jemaat yang menjadi kesaksian, diambil dari Nats 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 5. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Dr. Daniel Palungan MTH. Selanjutnya, ini adalah renungan pagi Sema Adonai Bapak Ibu, diadakan setiap hari mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi waktu Indonesia Barat dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Dan untuk renungan pagi Sema Adonai ini dapat Bapak Ibu ikuti lewat Zoom Sema Adonai atau lewat channel YouTube C Firman. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel YouTube kami, channel YouTube C Firman, tolong subscribe channel YouTube kami ya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai, terutama program-program yang
sudah di-live-kan di channel-channel lain seperti program Renungan Pagi Sema Adonai, kemudian Renungan Pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu dan juga ibadah online Sema Adonai. Dan tolong bantu share ya Bapak Ibu channel Cahaya Firman ini kepada yang lain. Sehingga semakin banyak orang-orang yang juga bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dengan begitu, Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel Cahaya Firman, untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Sekarang kita akan masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi ya Bapak Ibu. Tetapi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, harap atau sharing ya, harap resen terlebih dahulu sehingga operator kami bisa membuka mic dari Bapak Ibu sekalian. Ya, baik Pak Dedi, kita belajar tentang 4 kepribadian ya Pak. Dan yang pertama adalah kita belajar tentang kepribadian sanguinis. Nah, Pak Dedi, saya mau tanya, dalam satu pribadi manusia, apakah dia bisa memiliki keempat jenis kepribadian ini, Pak? Ya, Dalam bisa satu Bu. Ya, kombinasi kepribadian manusia itu bisa. Tapi yang dominannya itu salah satu. Yang mana gitu ya. Misalkan sanguin dengan koleris itu bisa. Ya bisa. Kemudian melankolis dengan pragmatik bisa. Atau melankolis dengan sanguin misalkan juga bisa. Dikombinasi itu bisa Bu, bisa. Jadi ada satu, tapi presentasenya tetap mana yang lebih besar itu yang masuk dalam kelompok tipe kepribadian tertentu. Nah, ada bisa gitu. Nanti kita belajar, ada di sana. Kita belajar. Kalau misalkan kombinasinya, kalau misalkan ya melankolis dengan kolerik itu misalkan menghasilkan satu sikap yang seperti apa, misalkan kayak begitu ya. Dia kelebihannya di mana begitu. Itu ada Bu. Jadi nanti kita bisa melihat bahwa ternyata ada satu sisi yang memang tidak sepenuhnya di mana manusia itu penonjol di dalam satu kepribadian begitu. Jadi itu. Berarti memang masih bisa digabung ya Pak ya. Iya, kombinasi karakternya itu ada. Bisa, ada. Nah, kalau kayak tadi kan Pak Dedi jelasin kepribadian sanguinis. Nah, itu ada misalnya beberapa poin gitu yang nyangkut ke saya, tapi selebihnya nggak ada gitu. Nah, itu berapa presentasi ya Pak? Maksudnya yang bisa menilai kita itu memiliki pribadi salah satu dari 4 ini. Ya tentunya salah satu itu tidak bisa 100% ya Bu ya, karena memang ada pembagian-pembagian yang memang pada akhirnya kita akan bisa melihat bahwa mungkin saja ada 70-30 misalkan seperti itu, 70% sanguin misalkan 30%-nya koleris misalkan seperti itu. Bisa. Misalkan koleris dengan sanguin, koleris dengan melankolis begitu. Nah itu ketika itu ada gabungan kombinasi seperti itu, ya itu juga tentunya akan muncul satu itu tadi ciri-ciri tipe kepribadian yang akhirnya bergabung. Jadi seperti itu. Nah Pak Dedi, ini tadi kan dikatakan di depan kita mengetahui ini ada pertanyaan sebentar ya Pak, saya lihat di chat. Ibu Rika Minami ya, dia bertanya, kalau orang yang mudi-mudian yang kadang bisa menjadi orang yang ceria dan suka ngomong dan cepat pula berubah situasi hatinya dan dia menjadi pendiam dan menyendiri, orang seperti itu termasuk tipe apa ya? Nah, ini menarik nih Pak Dedi ya. Itu bisa saja koleris dengan sanguin ya. Jadi memang orang yang tertutup karena kan introvertnya itu seperti itu ya. Jadi memang bisa saja. Jadi dengan suasana hati itu menentukan perilakunya dia. Kalau lagi enak ya dia bisa periang. Kalau lagi nggak enak ya akhirnya dia bisa diam begitu ya. Bahkan kita bisa melihat dari anak-anak ya. Dari usia anak-anak misalkan kita lihat anak ini biasanya ceria begitu. Tetapi kok seringkali kadang-kadang lebih banyak juga suka diam begitu. Ada apa begitu ya? Kadang-kadang belum tentu dia punya masalah. Kadang-kadang memang suasana hatinya dia seperti itu, seperti lagi malas gitu, pengen pengen menunjukkan keriangannya, pengen mengungkapkan ekspresi kegembiraannya gitu. Lagi malas saja gitu. Jadi sehingga memang akhirnya
ya itu terkesan akhirnya jadi kok berbeda begitu, menimbulkan pertanyaan gitu. Nah, itu kan istilah moody itu kan bisa seperti itu kan, bisa muncul. Ada waktu-waktu tertentu begitu. Nah, makanya kadang-kadang orang suka bilang, ini kok kenapa ya? Apakah gue salah gak sih sama dia? Kadang-kadang mungkin ada orang begitu ya, misalkan habis bercanda tadi kok tiba-tiba dia diam gitu. Ya bisa juga itu terjadi seperti itu, bisa juga tidak, bisa juga karena memang dia lagi nggak nyaman aja suasana hatinya begitu. Jadi memang ya itulah Bu, makanya manusia tuh. Jadi ada hal-hal yang menarik. Iya. Berarti bisa misalnya tipenya tadi periang gitu ya kan, seperti sanguinis ini dia bisa tiba-tiba berubah jadi, maksudnya kok diem, Iya, tergantung ya Pak suasana iya, hati. iya. Nah, kalau misalkan koleris ya dengan melankolis itu bisa aja dia memiliki satu kekuatan ya, kekuatannya itu melebihi kekuatan-kekuatan yang namanya kombinasi ya. Ada satu kekuatan yang ekstra yang didapatkan dari kelebihan antara kombinasi koleris dengan sanguin misalkan begitu. Jadi ya inilah Bu, dengan melankolis misalkan seperti itu. Jadi nah ini makanya ini kan bagian basic nih. Kita lihat jenis tipe-tipe pembagiannya seperti itu. Nah, nanti kita masuk nih untuk pembelajaran berikut, itu adalah ketika kita bisa memahami karakter orang dengan perilakunya ini seperti apa. Masuknya yang mana nih, gitu. Jadi gabungan ketika kita belajar daripada koleris dengan melankolis, kita bisa belajar sendiri, Bu. Kita bisa kombinasikan. Jadi bukan hanya kita bicara soal makanan aja. Misalnya kayak komunikasi daging sapi sama daging ayam, misalkan kayak begitu. Iya Pak. Nah, itu bisa lah, yang kecuali yang nggak suka daging kan, begitu. Bisa aja kan, dua-duanya bisa kita makan dalam satu wadah. Begitu. Nah, Kita bisa ini kan tadi itu. Pak Dedi kan, ya, nah ini kan tadi Pak Dedi bilang perlunya kita belajar 4 kepribadian ini kan sangat membantu kita untuk bisa bersosialisasi ya Pak, terutama dengan sekitar kita ya. Jadi ketika kita tahu orang ini melankolis, berarti sikap kita, contohnya kayak gimana Pak? Contohnya lah Pak. Kita bisa memahaminya seperti dalam bagaimana ya? Contohnya bisa Pak Dedi jabarkan lebih detail kan? Iya, orang melankolis itu kan dia kan introvert Bu ya. Kadang-kadang sensitif Bu. Ya perasa apa-apa tuh suka disimpan di hati begitu. Jadi kalau misalkan kita interaksi begitu, maka kalau orang sanguin Bu, ngomongnya ceplas-ceplos. Seringkali bisa terjadi konflik antara sanguin dengan melankolis begitu. Kenapa? Iya, karena sensitif. Ya terkena satu ungkapan yang nggak enak. Padahal ya ini namanya orang bercanda ya. Ada orang yang sanguin kan suka bercanda. Ada orang kan tipenya serius ya begitu ya. Nah tetapi dia nggak nyaman ketika dia ada di dengan cara dia bicara seperti ini. Akhirnya marah, merasa tersinggung, nggak nyambung. Menariknya di sini suami dan istri pasti beda, iya, pasti beda. Begitu. Orang melankoli itu orangnya perfeksionis kan juga kan salah satunya. Jadi memang orang yang perfeksionis itu dia tertib di dalam keteraturan dalam hal apa aja. Makanya kalau punya pemimpin-pemimpin yang perfeksionis, orang sanguin, nah itu berat tuh. Berat. Karena orang sanguin itu salah satunya suka selebor. Ya, selebor benar Pak. Nggak bisa diajak serius ya Pak. Susah Bu. Kadang-kadang kita udah peringatin, kita bilang kayak begitu, emang dasar selebor Bu. Kadang-kadang memang butuh waktu. Begitu. Nah, bagaimana caranya? Nah, tentunya ada satu model. Bagaimana bisa menyatukan perbedaan daripada kepribadian antara kepribadian yang lain. Ya. Nah, nanti ada pembelajarannya begitu. Iya benar juga ya Pak. Misalnya seorang pemimpin leader itu yang perfeksionis, dia pasti kan maunya segala sesuatu rapi gitu, teratur ya, pekerjaan segala dikerjakan dengan baik. Lalu ketemu anak buah yang kayak sanguinis. Jangan begitu Pak, udah repot dah. Yang ada dia makan hati ya Pak, stres ya Pak leadernya. Iya. Saya punya teman dulu di kampus ya. Itu orangnya sanguin, waduh sanguinnya dominan banget begitu. Itu dosen yang galak sama dia, itu bisa ketawa di kelas sama dia. Kalau dia udah ngomong dia apa sama dia nggak mempan, nggak bisa marah begitu, bisa aja gitu, begitu. Jadi memang ya itulah tipenya dia. Kalau dia punya atasan,
Atasannya tipe serius, perfeksionis, dia mau bercandain nggak bisa. Berantem kan, ngamuk atasannya bisa kan, begitu. Nah, makanya Betul. kita harus mengenal leader-leader ini penting ya kita belajar seperti ini ya. Makanya ya ilmu ini adalah ilmu yang juga nanti kan sebenarnya ilmu ini kita berlaku juga untuk kita mengenal pasangan kita. Kita bisa Ya, mengenal ya betul. anak-anak kita juga belum tentu kepribadiannya sama semua, belum tentu. Begitu. Nah, ada juga kita punya mertua juga beda mungkin. Kita bagaimana Iya. hubungan kita dengan mertua, dengan tipe kepribadian yang seperti ini gitu kan. Nah, itulah pentingnya kenapa kita belajar ini, setidaknya satu, dengan kita mempelajari perbedaan kepribadian ini, kita bisa menghargai orang lain. Kita juga Iya. bisa menerima keadaan kita. Kita bisa menjadi orang yang rendah hati. Oh, ternyata gue nggak hebat-hebat amat, walaupun gue berprestasi, ternyata gue banyak kekurangan. Gitu. Oh, ternyata gue juga butuh orang lain. Gitu. Nah, itu. Makanya inilah pembelajaran ini penting. Jadi memang Tuhan ini hebat mengajarin kita. Apakah ilmu psikologi ini nggak diajarin? Nggak diajarin sama Tuhan ya kita kan. Tuhan mengajarkan kita supaya rendah hati, jangan suka mendendam, kan? Hati yang gembira adalah obat. Itu kan bagian ilmu-ilmu psikologi diambil dari sana. Dari mana itu? Begitu. Iya betul Jadi ya memang Pak. seneng ya kalau punya orang tua juga kayak sanguin gitu tipe aja ya, enak begitu ya, suka dia jadi pelawak di rumah gitu. Tapi Pak, kalau pasangannya orangnya serius, dia pasti merasa ini suami saya apaan sih gitu, apa enggak orang yang nggak bisa serius gitu, kayaknya sembarangan gitu sih dia mikirnya begitu. Iya, Kita yang pasangannya sifatnya apa iya, melankolis begini ya kan Pak, nggak bisa iya, terima juga, tapi dengan dia tahu belajar ilmu ini ya sangat membantu ya Pak. Jadi dia bisa mengerti, oh iya memang suaminya seperti itu gitu, nggak bisa dirubah memang karakter, maksudnya iya, kepribadian dia seperti itu ya Pak. iya, betul. Sebenarnya bukan nggak bisa diubah sih, tetapi memang mungkin hasilnya dari yang pernah saya amati ya, hasilnya memang tidak begitu sempurna betul, bisa saja diubah, Oh. tapi butuh waktu dan proses begitu. Saya sih akuin Bu, saya tipe sanguin, orang Cirebon saya. Saya kalau taruh apa nggak tertib, ngambil di mana, misalkan saya bawa cerengan dari bawah nih, saya nggak taruh di bawah lagi, saya taruhnya di atas. Ini kenapa saya ngomong gitu? Karena saya baru ingat ada cerengan yang harusnya di bawah kok ada di atas tuh, begitu. Iya, di atas Iya, meja. iya. Begitu tuh tipenya tuh, begitu. Nah, memang nggak bisa Bu, saya juga bukan jadi tipe orang yang jaim. Waktu saya di khotbah juga saya suka kalau bercanda ya bercanda, begitu kan melucu. Jadi memang ini bawaan ya. Jadi kita nggak bisa menghakimi pendeta-pendeta yang tipenya serius, yang tipenya itu. Karena memang kepribadiannya dia seperti itu, gitu. Nggak harus bisa disamakan, begitu. Nah, itulah uniknya, gitu. Kita bisa melihat dia kan. Tadi waktu kita bicara soal disangguin. Tipe sanguin itu kan dia yang bisa menciptakan satu situasi yang menyenangkan. Nah, ketika kalau dia jadi pembicara, dia di mimbar seru gitu, dengar dia cerita begitu kan. Hidup suasananya, ya. Khotbahnya enak untuk didengar karena bisa mempengaruhi audiens gitu untuk fokus begitu. Tetap menarik begitu. Dia bisa menciptakan spontanitas dengan ex-speaker-nya begitu. Ketika dia melihat jemaat sudah mulai agak sedikit jenuh begitu ya. Nah, dia bisa menciptakan satu ex-speaker yang bisa membangkitkan semangat untuk mereka lagi gitu. Nah, itu kelebihannya begitu. Nah, makanya kalau kita juga usaha ya gitu ya, kita marketing, nah kita perlu tuh pakai itu. Karena memang orang selain dia memang cerebor, tapi dia bawel, suka bicara kan, banyak berbicara begitu. Dan kepo lagi Bu, kepo. Orangnya pengen tahu begitu. Iya. Nah, ini Pak Dedi berarti ini sangat penting sekali ya Pak untuk pemimpin-pemimpin dan leader ini mengetahui ya Pak Yes, jenis betul, kepribadian ini ya. Karena betul. kan dia akan menghadapi berbagai apa namanya kepribadian Iya, dari anak buahnya ya terutama ya iya, Pak. iya, betul. Nah, kan Luar kita biasa. belajar banyak ya di sini ya. Kalau kita pedalamin ini terus secara dalam kan, akhirnya kan kita memang bisa menguasai ya gitu. Jadi ketika kita Betul. berbicara aja kita bisa langsung mengenal, oh orang ini tipenya ini. Jadi dalam menangani mereka sebagai kita leader itu jadi tahu ya Pak, oh ini mah ini nggak bisa gue Ya, kerasin nih kayaknya orangnya nggak bisa. begini gitu. Iya, Ya, nggak bisa. ini kayaknya Nggak nggak bisa. bisa ini sensitif Iya, nih, iya, sebentar kepahitan, iya, kesinggungan, nah begitu ya iya. Pak, seperti Iya. itu ya. Ya coba orang tipe kepribadian pragmatik disuruh ngelucu, ya nggak bisa. Nggak seperti orang sanguin. Iya Begitu. betul. Iya. Nah Iya. itulah makanya. Dan orang Nah, yang melankolis kita ngomongnya ini sedikit dia baper ya Pak. Iya bener ya Pak iya, seperti itu.
lebih kepada perasaannya. Iya. Tadinya saya mau lanjutin sebenarnya 2 pembelajaran, tapi nggak tahu takut kena keburu gitu. Bisa saya masukkan 1 lagi nih, jadi 2 supaya sebulan tuh kan saya belum tentu ngajar Iya. 1 kali kan, begitu. Iya. Jadi kita Jadi masukkan, waktu juga masih banyak nih Pak Dedi. Iya, baru mau 2 dimasukkan ya, kalau dimasukkan saya kejar jadi 2 nih. Jadi mungkin mungkin bisa ya Pak, masih keburu ya Pak. bisa, Paling 1 kepribadian lagi ya Pak ya? karena tadi ya 1 kepribadian lagi kita belajar melankolis nih kan, supaya nanti saya berharap sih dari rekaman ini kita belajar latihannya adalah untuk kita bisa mengenal, adalah kita kombinasikan, bikin tabel caranya, koleris, melankolis. Terus kalau gabungannya seperti apa? Nanti kita bisa tahu tuh. Kan tadi kan saya bilang kombinasi 2 kepribadian dengan ciri-cirinya. Kalau kita gabungkan, kita bisa belajar membandingkan, dan kemudian kalau digabungkan hasilnya apa? Sama dengan hasil. Hari ini kita sanguin dengan melankolis, hasilnya apa? Kita bisa di sana belajar gitu. Jadi ya ini ya. Nah, kalau kita belajar soal melankolis, Bapak Ibu Saudara, ya saya lanjutkan aja dah karena ada Pak waktu ya. Dedi, maaf interupsi Pak. Ya. Kayaknya nggak keburu deh Pak waktunya. Nggak keburu ya. Ya, nggak Ya, keburu. Ya. Nggak keburu ya. Jadi Nah ya ini nih, kayaknya ininya aja ya. Kita tahu di awal ya. Kepribadian melankolis itu istilahnya disebut dengan kepribadian sempurna, begitu. Walaupun pada sebenarnya tidak sempurna gitu, karena memang banyak kekurangan begitu ya. Nah itu dia ya, karakternya adalah dia punya karakter introvert, tertutup ya, tapi dia seorang pemikir, tapi punya kelemahan dia adalah seorang pesimis. Orangnya gampang sekali nggak yakin, termasuk ke dalam dirinya dia sendiri. Kalau dia punya skill misalkan ya, dia mengerjakan sesuatu dengan skillnya dia masih nggak yakin begitu. Bisa gak gue berhasil ya? Aku nggak yakin nih begitu. Makanya kadang-kadang orang yang melankolis dia bisa menggandeng partner kerja begitu ya, untuk supaya dia merasa yakin begitu kalau dia berdua akan hasilnya jauh lebih baik begitu. Jadi nggak pede. Ya itu kelemahannya orang melankolis tuh. Nah walaupun dia pemikir begitu, tapi di satu sisi dia pesimis begitu. Nah, cenderung tertutup kan orang yang melankolis seperti ini. Makanya orang yang melankolis ketika dia ada dalam kesedihan, ya, ibu-ibu ya, bapak-bapak, mereka itu sulit sekali ya untuk mereka mau berterus terang. Kalau mereka nggak percaya banget dengan siapa dia berbicara begitu. Jadi itu sebabnya bukan berarti dia nggak sukses. Orang introvert juga banyak yang sukses, kayak Pak Habibie ya, kemudian Barack Obama, dia kan tuh introvert ya. Bukan nggak sukses mereka, tetapi memang jangan harap seperti orang ekstrovert gitu ya, yang mudah dan senang sekali untuk dia suka bersosialisasi dan suka satu membangun hubungan atau jaringan yang lebih luas gitu ya. Kalau orang introvert dia punya teman seperti itu ya udah itu aja begitu. Kalau dia udah percaya sama itu ya itu aja, lebih sedikit ya, karena memang dia fokusnya bukan ke sana gitu ya, begitu. Memang apa-apa sebab berpikir begitu dengan menggunakan pemikiran-pemikiran. Nah iya. ini nih. Ya. Kita lanjutkan ya Pak ya di sesi selanjutnya ya. Sesi Karena selanjutnya ya. keburu. Oke. Dedi, iya. Iya. Ya ini kurang lebih itu aja ya. Ya. Nah, apa namanya kalau ekstrovert itu Pak, maksudnya dia kepribadian yang bagaimana sih Pak? Ya Ekstrovert kurang lebih itu? dengan ciri-ciri yang tadi disebutkan di dalam Sanguin itu tipenya. Karena itu kan yang menjadi kekuatan dia. Ini kan 3 kekuatan dia sebenarnya kan. Kepribadian ini punya kekuatan 3 tadi. Kalau yang tadi kita bahas, melankolis ini kan dia pertama itu tadi introvert, orangnya agak tertutup. Kemudian dia pesimis orangnya gitu kan. Walaupun dia pemikir begitu. Itu kan kekuatan dia sebenarnya. Kekuatan itu dalam pengertian sesuatu yang di dalam diri menonjol begitu dalam kepribadian itu gitu. Oh, pesimisnya ini maksudnya nggak percaya diri gitu ya Pak ya? Suka nggak percaya diri. Iya. Kalau dia mengerjakan sesuatu, memang waktunya lebih lambat. Kalau rata-rata yang saya lihat ya, karena ketika dia misalkan mengerjakan ujian begitu ya, dia akan periksa lagi, benar nggak gini, begitu. Memang teliti begitu, tapi ketelitian itu didasari karena dia tidak percaya diri, begitu. Menarik memang. Kita belajar melankolis ini menarik, ya. Berarti setiap kepribadian itu punya kekuatan ya Pak ya? Berarti Iya, ada kekuatan, ada kelemahan. Punya kekuatan, punya kelemahan. Begitu. Nah, bagaimana tuh Pak kita kalau misalnya
Apakah kelemahannya itu bisa diatasi apa gimana gitu, Pak? Kalau suami istri, Alkitab bilang kan, kekurangan suami ditutupi oleh kelebihan istri. Pernah nggak dengar ayat itu? Pernah Iya, nggak? iya, iya, iya. Iya, pernah, Pak, ya. Istri, kekurangan istri ditutupi oleh suami. Artinya bahkan manusia pada akhirnya tidak ada yang sempurna. Ketika dipersatukan, mereka saling memperlengkapi kekurangan masing-masing. Begitu. Makanya kalau misalkan istrinya orangnya yang pesimis, misalkan, nah ya suaminya berarti kan, kalau suaminya optimis, tipe sanguin, ya berarti suaminya yang ambil alih, kendali seperti itu. Tapi bukan berarti mengambil alih itu tanpa pembicaraan, tanpa persetujuan, ya nggak gitu juga. Tetap harus ada komunikasi. Begitu kan di dalam psikologi kan yang penting untuk membangun perbedaan itu kan ada komunikasi. Kalau nggak ada komunikasi nggak bisa juga. Makanya ilmu psikologi dengan ada ilmu komunikasi kan yang dibangun berdasarkan psikologi kan. Nah itu memang diperlukan, itu yang nggak bisa dilepaskan dari ilmu psikologi. Komunikasi itu penting. Gitu. Jadi memang ada komunikasi yang dibangun, misalkan untuk mengungkapkan perasaan, gitu ya, untuk menyatakan perbedaan, begitu. Nah itulah pastoral counseling juga di dalamnya. Kan pendekatan itu kan menggunakan dua, satu pendekatan manajemen konflik, ya, yang kedua adalah pendekatan komunikasi. Nah komunikasi yang mana? Kalau kita pakai di sini kan komunikasi Kristen sebenarnya. Iya. Komunikasi back to Bible. Nah, kenapa back to Bible, saudara? Nah, kan kita kan tahu kan bahwa memang Tuhan yang menciptakan kita, semuanya kan tertulis di Alkitab, semua ilmu, begitu. Nah, kita belajar tentang hal itu ya dari sumbernya yang asli, Alkitab, begitu. Nah, ini makanya Pak nih, Denny, psikologi kalau Kristen tadi juga Bapak, kan gitu. oh iya, iya. Nah, Pak, tadi Bapak kan bilang kalau tadi saya nanya kalau kelemahan-kelemahan dari 4 kepribadian ini bagaimana diatasi? Bapak bilang kalau pasangan bisa saling melengkapi ya, Pak. Ya, misalnya Ya, melengkapi. ya. Nah, bagaimana kalau misalnya hal ini terjadi dalam suatu komunitas lalu leader dengan anak buah atau dalam pergaulan teman dengan teman. Nah, ini bagaimana, Pak? Iya. Ya, tentunya kita kalau kita tahu, kita adalah orang yang tahu di dalam komunitas itu, kita harus menyampaikan tanpa menyebut si A si B, tapi kita harus menyampaikan bahwa setiap kita ini punya perbedaan. Perbedaan itu harus kita hargai, kita terima, begitu. Selama perbedaan itu tidak dibangun untuk memusuhi dan menindas seseorang, begitu kan. Jadi di sini ketika kita sebagai pemimpin adalah bagaimana kita bisa menghargai, intinya adalah masalah perbedaan ini. Jangan dijadikan sebuah persoalan, gitu. Nah, seorang pemimpin tidak boleh mengarahkan seperti dirinya atau mengarahkan kepada anak buahnya yang dia suka untuk mengikuti. Dalam hal-hal tertentu, misalkan SOP, aturan masuk jam kerja ini itu bisa. Tetapi yang berkaitan dengan kepribadian atau karakter itu nggak bisa. Begitu. Itu butuh waktu dan proses. Karena tidak mudah orang bisa menyesuaikan kepribadian yang memang sudah terbentuk bawaan dari lahir untuk dia bisa cepat juga sama seperti orang itu. Belum bisa. Contoh nih, saya gembala kan dengan istri saya. Istri saya itu melankolis, dia perfeksionis gitu. Dia mengerjakan sesuatu itu teratur, tertib, terjadwal dengan baik. Dan kalau mengerjakan sesuatu di situ ya di situ. Tadi kan saya ngomong, saya sanguin kuat saya. Nah, serebor begitu. Nah, jadi seringkali kayak tadi, misalkan saya mengambil sesuatu, kadang-kadang kan orang sanguin itu memikirkan kegiatan-kegiatan berikutnya. Ya tadi kan kita ngomong. Di otak saya adalah kalau saya ambil anduk misalkan. Saya sedang berpikir habis ambil handuk saya mandi, habis mandi saya harus mengerjakan apa nih gitu. Begitu. Kan saya memikirkan kegiatan baru lainnya begitu. Nah, artinya kan saya kehilangan fokus di situ. Nah, kadang-kadang kesereboran itu muncul. Akhirnya anduk yang saya pakai saya taruh aja di tempat tidur. Saya tidak taruh di gantungan handuk begitu misalkan. Nah, udah nih ceritanya nih, saya sudah berpakaian, saya sedang menyiapkan untuk kegiatan yang lainnya, misalkan begitu ya. Karena saya nggak fokus, jadi lupa. Begitu. Nah, istri saya masuk, misalkan, istri saya melihat. Nah, istri saya bilang, anduk ada tempatnya. Kok kamu taruh di tempat tidur, ini agak basah. Dia bilang begitu. Tempat tidur jadi basah. Nah, kan beda. Begitu. Nah, akhirnya apa? Saya cepat sadar, saya ambil lagi anduknya. Oh iya, saya baru taruh, begitu kan. Nah, begitu. Nah, kita menikah nih berapa puluh tahun kan? 25 tahun kita menikah.
Nah, kan dia tahu sebenarnya kelebihan kekurangan masing-masing. Saya pun tahu dia orangnya agak minder begitu. Kan tadi kita bicara soal melankolis, dia kan juga salah satunya orangnya agak sedikit minder, ya. Nah, waktu saya misalkan jadi gembala, ya, misalkan sekarang saya jadi gembala, apa sesuatu yang memang tidak bisa dia seperti saya nggak paksakan dia untuk begitu. Misalkan untuk dia berkhotbah begitu, ya, saya nggak paksakan dia begitu. Ya sudah begitu, kamu bagian yang lain begitu. Nah, jadi saya harus bisa mengerti, memahami begitu. Jangan saya memaksakan. Kalau saya memaksakan, timbul konflik akhirnya. Karena merasa bahwa kenyamanan dia terganggu, tidak enak begitu ya. Suasana hati dia tidak mungkin bisa menerima. Kenapa? Jadi tertekan ya Pak. Ya ditertekan begitu. Ya tadi kalau kita tertekan kembali kepada suasana hati kan. Nah, suasana hati yang dampaknya apa? Nah, orang bisa murung, bisa tertekan, bisa kecewa, bisa menangis, bisa itu sensitif sekali orang melankoli, ya. Nah, dia bisa saja mengungkapkan kesedihannya, begitu. Terus introvert, jadi tertutup, bisa jarang ngomong dan mungkin nggak mau ngomong, begitu. Itu repotnya, gitu. Nggak berterus terang, susah kita kalau ketemu dengan orang melankolis. Dia tersinggung dengan kita, dia nggak mau ngomong. Beda dengan sanguin, sanguin gampang minta maaf. Sorry, gue sadar, gue tadi nyakitin orang, gue minta maaf, begitu. Fair, begitu. Tapi melankoli susah kan, begitu. Nah, coba bayangkan kalau istrinya melankoli, suaminya, atau suaminya pemarah, emosional, kolerik misalkan, seperti itu. Bagaimana tuh ngadepinnya? Waduh. Iya benar ya Pak. Kan? Terjadi kan, penjajahan gitu. Penjajahan Jepang terjadi lagi tuh di rumah tangga itu tuh. Begitu bisa terjadi. Nah, jadi prinsipnya memang di dalam pernikahan, bukan hanya di dalam pernikahan, di dalam kita membangun komunitas, bergaul ya, karena kita makhluk sosial, itulah kita satu aja prinsipnya. Kita harus saling menghargai perbedaan, menghormati kelebihan dan kekurangan orang lain. Itu kita akan terhindar dari konflik. Kita akan terhindar dari merasa diri hebat. Kita tidak akan pernah mendiskriminasi sama orang. Begitu. Ya, termasuk dalam hubungan pertemanan, terus hubungan atasan dengan anak buah ya sama ya Pak. Nah, itu makanya dengan anak buah juga begitu. Nah, makanya kenapa orang yang gagal sekali kayaknya memotivasi ini anak buah nih karena apa gitu. Ya mungkin ya itu tadi terlalu memaksakan kan, nggak pakai cara-cara yang lain misalkan. Bisa saja harus dipuji misalkan, atau misalkan diberikan reward cara untuk memotivasinya begitu ya. Ada pendekatan-pendekatan dengan kepribadian-kepribadian tertentu yang bagaimana kita belajar, kita analisa, kemudian itu bisa menjadi satu peningkatan prestasi, bisa memunculkan satu motivasi untuk dia bisa itu tadi. Sama kayak anak dah. Anak kalau yang nggak disuruh belajar, dia punya semangat sendiri, dia belajar, dia buka buku sendiri, dia catat sendiri, dia tengkurap kan, pegang pensil sendiri, dia catat begitu. Anak yang nggak itunya kan nggak kepikir seperti itu kan harus kita paksa. Kadang-kadang orang tua kan gitu kan. Padahal kan nggak mungkin dengan tidak cara memaksa, tetapi memberikan pengertian dengan satu pendekatan yang membuat dia nyaman gitu. Cara kita memperlakukannya gitu. Dan akhirnya dia mau untuk mengerjakan itu. Gitu. Wah, berarti benar-benar ya Pak, ini pelajaran hari ini sangat penting ya Pak Dedi ya, karena makanya inilah. Nah ini Bu Heni ada bertanya ya tadi ya, sebentar ya Pak, saya bacain dulu pertanyaan Ibu Heni. Ada yang saya kenal ciri sanguinis Pak, tapi nggak mau minta maaf saat melakukan kesalahan. Nah ini bagaimana Pak Dedi? Kita apakah memang betul itu sanguin yang bisa dikatakan bahwa dominan di sanguinnya, atau ada karakter kepribadian yang lainnya misalkan seperti itu. Yang karena kita nggak tahu ya kalau kita memangnya hanya sekilas lihat seperti itu. Tetapi memang bisa saja ketidak terus terangan dia untuk meminta maaf bisa saja karena ada beberapa faktor. Karena manusia juga bisa dipengaruhi oleh waktu misalkan ya. Dia tunggu waktu yang tepat. Yang kedua, juga dia bisa melihat bahwa percuma kalau gue minta maaf karena pasti akan masalahnya jadi lebih besar. Misalkan begitu. Ada pertimbangan-pertimbangan. Waktu dan pertimbangan itu menghasilkan sebuah keputusan. Keputusan bisa cepat atau lambat dipengaruhi oleh waktu. Ya kan? Nah, yang kedua adalah penilaian dia terhadap orang tersebut. Kalau misalkan dia mau minta maaf begitu, tapi misalkan dia berpikir bahwa orang ini nanti kalau dia minta maaf akan melakukan sesuatu dan dia berpikir kalau demi kebaikan saya nggak berterus terang, tetapi saya menyatakan sikap misalkan menunjukkan saya nggak dendam, saya nggak marah misalkan, nah itu adalah bagian daripada cara lain dia mengungkapkan permintaan maafnya begitu. Nah ditanya lagi nih Pak,
Katanya Bu Heni, tadi Bapak katakan orang sanguinis ini mudah memberi finansial, sudah memberi Mm-mm. dilupakan. Tapi kok setelah memberi terus ngomongin. Ini maksudnya Bu Heni orang sanguinis itu. Nah, bagaimana Pak? Ya, Ya, ya penjelasannya. mungkin ada aja alasan-alasan tertentu dan juga bisa saja bahwa itu tadi ya, karena ada kombinasi-kombinasi daripada kepribadian lain. Bisa saja begitu. Iya. Atau bisa saja ketika dia merasa bahwa ketika dia memberi itu, ingat tadi kan harus dipuji orang sanguin, begitu kan dia ingin mendapatkan pujian. Bisa saja hasratnya dia tidak terpenuhi seperti itu. Jadi pada akhirnya dia merasakan ya buat apalah begitu ya. Atau mungkin bisa saja karena faktor kekecewaan bisa terjadi gitu. Nah, kita kembali analisa. Ciri-ciri yang tertulis di dalam ini bisa saja ya di antara teori yang ditulis dengan fakta yang ada di lapangan bisa saja selalu sama, selalu tidak sama. Nah, tidak sama itu bukan berarti tidak ada faktor lainnya. Bisa juga ada faktor lain. Nah, kembali lagi semuanya harus kita analisa dengan baik begitu. Nah, iya seperti yang tadi saya bilang ya Pak Dedi, mungkin nggak semua kepribadian yang sifat-sifat kepribadian dari yang tadi disebutin Pak Dedi itu Ya, di orang sanguinis itu ada semua gitu ya, ya betul. nggak begitu ya Pak. Ya, Jadi ya. bisa mungkin cuma 50% ada Ya, ciri-cirinya di situ. ada pembandingan Ya, komposisinya mana yang lebih kuat, ah, mana yang lebih dominan, mana yang tidak dominan begitu. betul. Nah, iya makanya tadi saya tanya tuh Pak Dedi, Pak, emang itu ciri-ciri orang yang berkepribadian sanguinis, melankolis, ya, flematik ya apa ya tadi. Nah, itu apakah tidak ada campurannya gitu dengan yang lain gitu dari 4 kepribadian itu saling Ada, bercampur gitu. Nah, ya ada. ini mungkin seperti ini ya Bu Heni. Ya, jadi kepribadian dari orang sanguinis ini nggak semua ciri-cirinya nggak semuanya ada di dalam diri orang itu ya Pak, betul seperti itu ya. Ya. Nah, Nah, orang sanguin kelemahannya juga satu ya, gampang dibohongin, seringkali jadi korban begitu, oh, gampang oh gitu. dimanfaatin karena Karena orangnya tadi polos tulus, ya. polos ya, Iya, lugu dia ya. dia nggak curigaan sama orang begitu. Karena kan dia nggak seperti orang melankoli ya, pemikir ya. Dia menganalisa dulu, analitis orangnya begitu. Heeh. Minjem duit Iya. manfaatin gua apa enggak nih begitu ya, banyak pertimbangan. Betul. Kalau orang sanguin gitu gua nggak ada ini nih langsung cepet begitu keluar disahkan begitu ya. Kalau orang Eh, melankolis tunggu dulu waktu menentukan hari ini analisis, analisis dulu ya. atau tidak sama sekali ya, pemikir dia. Wah, luar biasa Pak Dedi. Semoga kita bisa ada kesempatan untuk ketemu lagi melanjutkan pelajaran ini ya Pak. Karena Iya, masih iya, ada iya. 3 kepribadian lagi ya Pak yang belum selesai Iya, ya Pak Dedi. 3 kepribadian secara khusus kan kita pelajari ini kan secara khususnya belum masuk kepada kombinasi daripada 2 tipe kepribadian. Jadi ini masih satu dengan ciri khususnya, belum kombinasi. Misalkan sanguin dengan kolerik ya, kemudian kolerik dengan pragmatik, pragmatik dengan melankolis begitu. Banyak Iya. sekali Bu, ya itu. Ya Iya. memang ya inilah penting sekali bagi kita, apalagi kita leader-leader ya, pemimpin-pemimpin. Betul. Ya sebenarnya bukan bicara soal harus leader di organisasi sih. Nah setiap kita kan pemimpin dalam rumah tangga ya. Jadi Ya, bagaimana kita menjadi pemimpin yang baik kan kita mulai dari rumah tangga. Ya. betul. Bukan dari gereja, bukan. Rumah tangga kita dulu. Begitu. Gimana gitu. Nah saya berpikir bahwa ini bisa membantu ya dalam bagaimana menjaga keharmonisan di dalam hubungan rumah tangga. Ketika kita belajar tentang mengenal tipe kepribadian pasangan kita masing-masing. Jadi kita ada rasa respect, rasa hormat, saling menghargai, Kita mengerti tidak ya kan. menindas, tidak berkata-kata kasar, begitu kan. Karena kan kita tahu Iya, ya. iya. Dan kalau misalkan suami juga, saya juga seringkali ya saya akuin saya nggak marah kalau ditegur gitu kan. Ya memang saya susah, memang saya serebor, saya akuin saya serebor. Gitu. Ambil di mana Iya. barang, saya taruh di mana di barang. Kadang saya lupa naruh di mana. Kalau kunci motor nih, saya pergi nih. Ibu ya, saya kalau kunci motor sebenarnya ada satu tempat di bawah. Tapi kalau khusus kunci motor saya, itu nggak ada di tempat. Bisa di dalam kantong celana, bisa di dalam tas, bisa di atas meja saya nih sekarang nih lagi live ini nih, meja belajar saya nih di sini. Bisa ada di situ tuh kunci. Makanya kadang-kadang saya lupa, aduh taruh mana nih ini gitu. Karena itu tadi kan, iya, Ya, pikirannya itu selebornya. kemana-mana gitu. Selebornya itu kekurangan. Tapi ya itulah kita tahu ini kelemahannya.
Nah, kita tahu kelemahan ini, tetapi kita nggak bisa ya bersikap dengan arogan, memaki-maki, memarahi, membentak-bentak. Ya, kita nggak boleh seperti itu. Kalau saya ada kebalikannya, saya tipe melankolik misalkan, perfeksionis menjadi ciri utama saya, kemudian istri saya melankolis seperti itu, ya saya juga kan harus jaga hati, nggak boleh seperti itu kan, tetap nggak boleh melukai begitu kan, begitu. Nah jadi tahu begitu. Jadi istri saya sih bilang tuh kan anduk tuh ya, nah jadi udah terbiasa Iya. seperti itu, gitu. Tuh kan, Ini begitu ya makanya, itu. iya makanya perlu ya Pak. Maksudnya kita ini kan ilmu ya Pak. Jadi kita dengan kita tahu hal-hal seperti ini kan kita jadi bisa memahami orang lain, terutama ya Pak Dedi, benar ya Pak, Iya betul, mengerti kita bisa memahami. tentang orang lain. Jadi kita bisa Ya. memaklumi ya Pak. Berarti Iya. memaklumi orang tersebut ya. Wah Di luar biasa Pak Dedi. laptop Ya. saya yang lama itu kan rusak ya. Jadi saya dulu waktu itu nggak pernah buat segala sesuatu duplikatnya. Jadi itu di komputer yang lama tuh itu banyak sekali materi pelajaran-pelajaran, termasuk untuk tes sebenarnya, tes untuk di mana dominan kita di dalam kepribadian ini. Ini kan kalau kita sekolah ya, kalau kita juga tes secara khusus bayarnya mahal Bu. Ya saya nggak usah ngomong karena ini live ya, mahal Bu Oh ini bayarnya. ada tesnya juga Ada Pak tesnya, untuk iya. kepribadian ini. Oh. Iya, jadi memang agak mahal gitu. Ya itu kan psikolog, ya memang psikolog itu kan membuat ini kan ya, tujuannya kan untuk membantu perusahaan, organisasi gitu kan ya. Untuk kita bisa tahu sebenarnya. Nah, saya pengennya gini sebenarnya. Ilmu ini bisa kita pakai untuk kita terapkan juga kepada calon-calon pendeta sebenarnya. Jadi kita bisa tahu. Nah, saya juga pakai ini sebenarnya buat bimbingan pranikah kan. Supaya kita udah kasih tahu dulu nih sebelum mereka merit nih, mengucapkan ikrar janji sehidup semati, begitu di hadapan Tuhan dan jemaat, mereka mengenal pribadi masing-masing pasangannya gitu. Iya benar sekali. Kamu begini nih hasilnya nih, kamu begini nih. Wah, kamu tipenya begini nih. Nah, kamu ada potensi nih, ketidaktemunya di masalah ini nih gitu. Jadi mereka tahu, oh iya kita beda di sini ya gitu. Oh satu kali dia ingat, oh iya Pak Nika bilang kayak gini. Itu cara ngedami bagaimana ya? Bagaimana ya cara yang sama-sama enak gitu. Cari titik temunya di mana gitu. Sangat membantu sekali. Sangat membantu sekali. Gitu. Jadi memang sekarang gitu ya. Karena saya nggak mau juga rumah tangga Kristen banyak perceraian karena memang ya itu tadi ya hal-hal seperti ini ya Pak ya, perbedaan ya Pak. Nggak pernah disampaikan dan nggak pernah dikasih tahu begitu. Terus masalah yang dulu kan kita belajar ya, masalah keuangan dalam rumah tangga, ketidaktertutupan, pemegang uang yang menjadi sumber nafkah kepada pasangannya itu kan menjadi konflik juga. Banyak, makanya kita mempersiapkan bimbingan pranikah itu jangan harap deh ketemu saya minta cepet-cepet lu mau ikutin aturan gue nggak, ya udah. Karena kita berdosa Bu kalau kita nikahkan orang setahun 2 tahun mereka bercerai kan. Saya merasa gagal lah seperti itu dan saya tidak mengharapkan seperti itu. Lebih baik kita mempersiapkan kayak matang sebelum mereka menikah. Mereka tahu membangun rumah tangga itu banyak nggak enaknya gitu. Nah, bagaimana caranya kita cari obat penawarnya supaya nggak banyak enaknya itu jadi enak gitu. Antivirusnya kalau ibarat laptop ya kita bisa vaksin gitu kan supaya kebal menghadapi serangan virus yang kayak gini. Gimana caranya itu kan semua kita dapetin di BPN gitu. Telat buat mereka yang udah bercerai kita pelajari ini kayak begini udah telat gitu. Iya benar Pak. Karena kalau menurut saya Pak bukan cuma berhubungan dengan dua pasangan ini aja, keluarga besar dari masing-masing juga pengaruh. Nah betul, keluarga besar. Kita bisa memahami kan kalau kepribadian orang tua kita. Waktu kita dididik dengan orang tua dengan kepribadian seperti ini, kemudian kita misalkan perempuan misalkan dia dibawa oleh suaminya tinggal di satu rumah dan rumahnya itu rumah mertua misalkan. Iya. Nah, gimana tuh kalau ngadepin orang tua yang dari mertua kita dengan orang tua kita yang beda kepribadian? Gimana caranya kita? Makanya kan banyak tertekan kan. Istri-istri itu minta cerai sama suaminya karena itu tadi suaminya diajak pindah keluar tinggalkan rumah mertua indah, suaminya anak mami. Suaminya justru nggak bisa lepas dari maminya. Akhirnya tertekan di istrinya, bahagia di suaminya. Nah, akhirnya istrinya bilang, ya udah kalau memang milih mamah lu, ya udah kita pisah aja. Akhirnya kan pisah. Begitu. Bisa terjadi karena masalah itu. Begitu. Nah, itulah makanya kan masalah-masalah itu muncul gitu. Nah kan banyak pendeta bilang ya udah kamu doa aja. Ya iya doa tahu lah semua nggak bisa dibilangin doa juga. Mereka juga berdoa. Siapa sih yang mau bercerai? Siapa sih yang pengen punya masalah?
nggak mau, mereka lupa doa, mereka juga doa juga. Tapi bukan solusi lah juga mereka berdoa. Sama juga ketika orang datang di pastoral konseling nih, Pak, saya punya masalah misalkan dalam keluarga. Kamu udah doa belum? Iya doa Pak, tapi belum ada jawaban. Kamu udah puasa belum? Ya, nggak usah diajarin begitu. Ya, kita juga bisa puasa, iya begitu. Iya. Tapi solusinya dia mau dengar solusinya bagaimana nih dari sisi Alkitab, gitu kan? Nah itu makanya kenapa kita menjadi leader, jadi pemimpin, apa jadi gembala kan tugas gak gampang. Nah kita harus kuasain ini. Kalau kita nggak kuasain ini, ya udah, Iya. bagaimana kita mimpin jemaat begitu? Kan itu yang repot. Luar biasa Pak Dedi, terima kasih sekali ya Terima kasih, Bu. Pak. Terima Pembelajaran kasih. malam ini sangat memberkati kami. Jadi kami juga bisa memahami, oh ya ternyata masing-masing manusia itu punya kepribadian yang berbeda-beda dan kita harus belajar untuk memahami orang lain ya Pak ya, dan juga Resepnya memahami diri satu, kita. Bu. Saya lupa, sorry. Resepnya satu. Dari semua kepribadian itu, resepnya cuma satu. Semua tipe kepribadian itu ingin dihargai. Itu aja. Mereka ingin Itu dihargai kuncinya sebagai ya sebuah Pak, manusia yang sedang, kuncinya. ya, dengan penerimaan itu. Hargai kan berarti bicara soal penerimaan. Itu aja. Nanti. Mantap Pak. Oke, Iya. baik Pak. Tanpa terasa pembelajaran kelas kita sudah 1,5 jam ya. Kita bisa akhiri kelas kita. Pak Dedi boleh closing statement Pak dengan pengajaran malam ini. Lalu pimpin doa Ya. berkat bagi kami semua. Silakan Pak Dedi. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua untuk waktu kesempatannya. Kita bisa bersama-sama di dalam seri pengajaran pastoral konseling, psikologi juga di dalamnya, yaitu bagaimana hari ini kita belajar tentang tipe kepribadian sanguinis atau yang disebut dengan sanguinis populer, Bapak Ibu Saudara, dari personality plus. Nah, kalau kita belajar lagi, maka kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa kembali kita dikuatkan iman kita bahwa Tuhan itu maha dahsyat dalam menciptakan manusia. Jadi, mari kita bersyukur, kita menghargai siapapun yang ada bersama dengan kita sebagai sama-sama yang dipercayakan Tuhan untuk kita membangun hubungan yang baik kepada sesama kita. Hukum kasih diterapkan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Hubungan dengan Tuhan baik, pasti hubungan dengan sesama baik. Jangan sampai hubungan kita dengan Tuhan baik, tapi hubungan dengan kita dengan sesama rusak. Tapi waktu pembelajaran malam hari ini, kita kembali belajar bahwa salah satu cara kita mengasihi sesama kita adalah dengan bagaimana kita bisa menghargai perbedaan. Nah itu saja closing statement-nya. Mari Bapak Ibu kita berdoa, kita mengucap syukur berterima kasih atas pimpinan penyertaan Tuhan malam hari ini di dalam kelas pembelajaran kita sebelum kita nanti masuk kepada kelas pembelajaran berikutnya. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Kembali kami datang mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu yang Tuhan sudah nyatakan bagi setiap kami, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube Tuhan yang menyaksikan serial pembelajaran ini. Tuhan, pembelajaran ini disampaikan secara sederhana, Tuhan, untuk kami mengenal bagaimana kami mengerti Tuhan tentang tipe kepribadian manusia. Sungguh Kau Allah yang hebat, menciptakan kami, tidak ada yang sempurna seperti Engkau. Namun Tuhan, di balik ketidaksempurnaan kami menyadari bahwa kami perlu Tuhan dan kami juga perlu Tuhan orang-orang yang ada bersama dengan kami. Kami bisa menghargai pasangan kami bisa menghargai anak-anak kami bisa menghargai dan menghormati orang tua kami, bahkan mertua kami, bahkan atasan kami, bahkan semua teman-teman pelayanan kami, bahkan teman-teman di lingkungan tempat kami tinggal, Tuhan. Terima kasih Tuhan, ketika kami bisa menghargai, maka tercipta satu hubungan yang indah, yang Tuhan inginkan, yaitu hubungan yang penuh dengan kedamaian, hubungan Tuhan untuk saling menghormati, tidak ada konflik Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih pertemukan kami untuk kelas pembelajaran berikutnya. Semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami siap terus belajar Tuhan, karena dengan kami belajar, kami bisa Tuhan menjadi satu pribadi yang dimana kami boleh memutuskan Tuhan untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang menjadi berkat bagi sesama. Sebelum kami berpisah, masuk pada kelas pembelajaran yang lain, hikmat Tuhan terus menuntun dan menyertai kami, supaya kami semakin hari semakin dilengkapi, dan kebenaran-Mu itu hidup di dalam kehidupan setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami, angkat kedua tangan kami untuk kami bisa dekat daripada Tuhan. Kekasih Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Terimalah berkat Allah Bapa kita di sorga. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah segala kebutuhanmu, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah mertuamu, diberkati semua yang hari ini Kau rencanakan, Kau persiapkan. Tangan Tuhan senantiasa menolong dan membuat berhasil. Terimalah berkat Allah Bapa kita di surga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, penyertaan Allah Roh Kudus
akan terus menyertai kita semua mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan permai, menjemput kita semua, menjadikan kita pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang percaya dan diberkati, mari bersama-sama kita katakan amin. 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 Ya, baik. Terima kasih Pak Dedi untuk Terima kasih pelayanannya Bapak ya Ibu semua. Pak, yang luar biasa Terima bagi kasih. kami. Semoga Pak Dedi selalu diberkati pelayanannya lebih dan lebih lagi, menjadi berkat bagi banyak orang oleh Tuhan, dan Pak Dedi serta keluarga selalu diberi kesehatan. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, jangan lupa setelah kelas ini masih ada kelas lanjutan ya Bapak Ibu, pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Itu adalah kelas terakhir di SMA Adonai. Kita akan belajar tentang materi bahasa Ibrani. Dan untuk sekarang kita akhiri dulu kelas kita. Jadi jangan lupa ya Bapak Ibu untuk kembali lagi di pukul 21 di SMA Adonai. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat ketemu lagi nanti di pukul 21. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.